apa ya, Mas Tommy menyikapi soal petisi-petisi itu gimana sih Mas? Apa mungkin kayak Boykot. iya ini udah terlalu jauh atau gimana gitu? Hmm, ya ini fenomena ya bukti bahwa aku udah ngomong sebelumnya, udah ngingetin tuh soal artis harus menjaga attitude. Karena ketika ada hal-hal yang tidak etis dari seorang public figure, itu ada konsekuensi. Konsekuensi bukan buat ke fansnya aja, tapi ke masyarakat secara umum. Ketika ada perilaku-perilaku yang tidak pantas dan tidak beretika dan juga membuat eh, publik marah, maka akan ada nextnya gitu. Karena sekarang itu eranya memang the power of netizen. Bukan cuma artis, tapi brand produk juga begitu. Ketika banyak di-review, dikritik produknya tidak bagus, atau dikritik satu misalnya tempat-tempat publik gitu ya, pelayanannya nggak bagus, itu kan pasti jadi pertimbangan. Nah apalagi artis, public figure, udah pasti netizen itu nyorot gitu, akan menilai lah, dan itu konsekuensi yang aku bilang tadi gitu. Makanya mestinya kritikan-kritikan itu segera ditanggapin dengan baik dan bijak. Nah ini kan masalahnya tidak terlihat yang aku bilang yang dari awal, permintaan maaf yang tulus kepada pihak yang bersangkutan langsung, misalnya ke Ruben atau ke siapa. Nah jadi ini sebab akibat, jadi akumulasi lah gitu. Jadi itu yang mungkin membuat masyarakat atau netizen membuat petisi boykot, dan ini semoga jadi percontohan pelajaran buat semua teman-teman public figure sih. Perihal pertemuan kemarin, gimana sih Mas? Ada kata-kata yang tidak pantas mungkin kalau bisa dibilang tanda kutipnya cong di depan, bahkan katanya di depan anak-anak. Ya aku benar-benar kaget denger itu gitu. Yang ini hal yang Ruben tuh nggak pernah ngomong sama teman-teman termasuk aku gitu. Bukti bahwa Ruben itu menyimpan menyimpan masalahnya dia, menyimpan keluhannya dia sendirian, dan dia tidak membalas itu sekian lama. Makanya kita semua kaget dengan fakta-fakta pernyataan Ruben seperti itu, dan ya sedih sih gitu ngeliatnya gitu. Ini orang memendam perasaannya sekian lama, dan dia nggak sharing ke teman-temannya, ke siapa pun nggak ada. Bahkan dia kemarin bilang, ini baru kali ini gue ngomong sama lu karena nggak ada yang tahu soal ini. Dan dia bilang ya supaya orang tahu informasi yang sebenarnya, biar nggak salah paham gitu. Oke, Mas, bisa dibilang kan Mas Anda sendiri kan juga akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan masyarakat juga tahu kan terkait apa yang terjadi melalui podcast yang kemarin itu. Nah, yakin gak sih sebagai seorang sahabat dan teman orang terdekat dari Ruben, di persidangan nanti dengan adanya klarifikasi kemarin itu akan memenangkan hak yang dituntut? Aku sih sepertinya yakin, karena banyak sekali faktor-faktor yang menguatkan dari pihak Ruben. Alasan-alasannya sudah banyak dan dilampirin bukti-bukti gitu. Jadi semoga ya, harapan aku tuh mestinya secepatnya dari pihak Wenda mempersiapkan atau berkomunikasi lebih baik lagi dengan pihak Ruben, saran aku ya. Karena menurut aku Ruben itu dia nggak ribet kok gitu. Selama dia tidak merasa dijauhkan dari anak-anak, sebenarnya selesai itu masalah. Karena dia udah ngomong kan, gitu. Berarti Abang sangat mendukung ya Bang terkait adanya gugatan langsung. Aku sih pokoknya gini, selama itu menjadi kebaikan bersama, aku dukung. Tapi juga ketika misalnya Ruben memenangkan hak asuh anak, Ruben juga harus memberikan porsi yang sama kepada Wenda, ibunya anak-anak gitu. Cuman memang kalau soal-soal lain seperti lingkungan sekitar yang dirasa tidak mensupport
psikologi anaknya yang seperti yang diucapin sama pihak Ruben, ya itu mungkin menjadi pertimbangan lain lah. Tapi kan di kemarin kan Ko Ruben sendiri cerita ke abangnya terlihat bisa dibilang mungkin sedih ya. Sedih, emosi, campur aduk gitu. Wah, aku tahu Ruben ya. Itu aku belum pernah lihat reaksi Ruben seperti itu. Aku tahu kalau dia lagi marah, dan aku tahu kalau dia sangat marah bercampur kecewa dan sedih. Jadi campur aduk di situ. Aku sampai liatin matanya kan, waduh, ini ternyata sedalam itu lukanya gitu. Karena kalau dia marah ya dia marah, kelihatan gitu, emosi gitu, berapi-api. Tapi ini enggak. Makanya dia ada satu part yang dia ngomong, Mas Anda, demi Allah, dia bilang, saya sakit dada ini sekarang nih. Itu beneran. Aku tahu itu dia nggak mungkin bohong lah untuk itu. Ya bisa dicek lah. Kalau buat pakar-pakar micro expression, apakah itu gimmick atau beneran gitu ya, real, silahkan dicek. Dan aku tahu tuh, karena dari sebelum syuting podcast sampai dan sesudahnya, tone-nya tetap sama, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada luka di situ. Lebih ke luka sih, makanya aku khawatir gitu dengan kondisi Ruben. Ini kondisi Ruben saat ini seperti apa sih? Ya aku lihat dia seperti orang yang lagi patah hati ya. Patah hati mungkin dengan mantan pasangan, dengan berjarak dengan anak-anaknya, terus dengan adiknya sendiri. Jadi kayak bertubi-tubi gitu. Dan menurut aku nggak gampang ya untuk menghadapin kayak gitu. Tapi kalau dari abang mungkin cara menguatkan Koko itu seperti apa? Sebenarnya ada nggak sih pesan yang disampaikan? Dia bilang, Nanda, gua nggak mau dikasihanin. Itu Ruben banget tuh. Doain aja. Gitu. Jadi apa ya? Ya orang mungkin ngatain dia macem-macem ya. Tapi menurut aku itu gentleman sih. Dengan sikap kayak gitu terus ada statement dia ya soal cong-cong itu ya. Ya intinya lu makan dari duit bencong kan itu kan. Itu untuk aku, wah itu satir yang menurut aku tuh pernyataan yang gentle tuh kayak begitu tuh. Nggak gampang tuh ngomong kayak begitu. Jadi yang terlihat laki-laki belum tentu sikapnya laki-laki, gentle gitu. Dan Ruben menunjukkan itu menurut aku ya. Mungkin terkait Jordi. Nah, Tadi itu tadi Mas yang soal maaf yang Cong itu Mas Nanda waktu masih bareng-bareng mereka gitu tahu nggak sih Mas? Aku nggak tahu, nggak pernah aku lihat di depan aku ya, depan orang-orang. Kalau ada orang lain tuh dia nggak ada, dan itu bukan bercandaan menurut aku. Kalau itu bercandaan yang biasa gitu ya, mungkin nggak sekecewa itu ya Ruben ngomongin itu, sesakit itu ya. Kan kelihatan ekspresinya bahwa itu bukan suatu hal yang biasa ya, bukan bahan bercandaan gitu. Kemarin tuh aku sempat ini kan wawancara sama Mas Bayang terus katanya dia itu tuh udah terjadi sejak mereka masih nikah gitu dan bahkan kayak diduga itu jadi bahan bully gitu buat Ruben dan bahkan diduganya karyawan-karyawan di sana tuh juga mungkin mengetahui soal itu gitu. Jadi Mas Nanda sendiri ada nggak sih terlihat maksudnya perilaku yang mungkin tidak santun gitu dari istri ke suaminya gitu? Selama aku kenal di depan aku sih nggak pernah kayak gitu ya. Gitu ya, nggak tahu juga ya kalau nggak di depan aku, karena kalau aku kan buat mereka tuh kayak kakaknya gitu, manajer kayak abang sendiri, mungkin hal-hal kayak gitu nggak terjadi gitu. Jadi makanya aku kaget banget sih dengan soal ini gitu. Dan berarti bukan hal yang tadi aku bilang, berarti bukan bercandaan nih. Kalau bercandaan mungkin aku pernah denger gitu, tapi bercanda pun nggak pernah. Makanya aku bilang Wenda yang dulu seperti yang nggak aku kenal ya dengan Wenda yang sekarang gitu. Karena Wenda yang dulu tuh baik, humble, respect gitu orangnya. Nah aku sekarang kaget ngeliat dia kayak gitu terus sampai di unfollow aku sih ya. Oh, ya itu Wenda yang sekarang berarti kan gitu ya. Dan tuh haknya dia juga nggak apa-apa sih.